Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Cinta Surya Qur'ani dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Enzim merupakan salah satu jenis protein di dalam sel yang memiliki peran penting bagi tubuh, khususnya dalam proses metabolisme. Ketika produksi atau aktivitas enzim mengalami gangguan, maka proses metabolisme di dalam tubuh pun ikut terganggu yang menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit serius dalam tubuh kita. Di dalam perjalanannya, ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi aktivitas enzim di dalam tubuh kita. Di antaranya, yang pertama ada suhu, kemudian derajat kesamaan atau pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, aktivator, dan inhibitor. Yang pertama ada suhu. Sebagian besar enzim bekerja optimal di suhu tubuh normal. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda. Pada umumnya, enzim bekerja optimum pada suhu 400 Celcius. Apabila suhu di lingkungan enzim sedikit menurun, maka efektivitas enzim cenderung akan melambat. Kondisi ini terjadi karena energi kinetik yang rendah, sehingga mereka bergerak lambat dan tidak sering bertabrakan. Sedangkan jika suhu di lingkungan enzim terlalu tinggi, maka enzim beresiko mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur kimia enzim yang mengakibatkan enzim rusak dan tidak dapat menjalankan fungsinya. Sisi aktif tidak akan lagi mengikat ke substrat, maka tidak akan ada reaksi yang terjadi. Yang kedua, ada derajat kesamaan atau pH. Seperti halnya suhu, enzim akan bekerja optimum pada kondisi pH tertentu. Pada umumnya, pH optimum enzim berkisar antara 6 sampai 8. Namun, terdapat beberapa pengecualian. Sebagai contoh, enzim pepsin bekerja optimum pada pH sama dengan 2 di lambung untuk memecah protein menjadi pepton. Selanjutnya, konsentrasi substrat. Kalian bisa melihat pada gambar di samping ini. Laju suatu reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Ketika konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim akan menurun, sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. Kemudian ada konsentrasi enzim, seperti gambar berikut. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzim berbanding lurus, artinya laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Kemudian ada aktivator. Aktivator, zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya logam alkali tanah, CO, Mg, Mn, dan Ci. Yang terakhir ada inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Inhibitor menyebabkan aktivitas enzim terganggu, sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Terdapat 2 macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif, merupakan suatu senyawa kimia yang menyerupai struktur substrat, dan akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Apabila sisi aktif enzim sudah ditempati oleh inhibitor kompetitif dari suatu substrat, maka substrat tidak dapat berkaitan dengan sisi aktif enzim. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif, yaitu suatu senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif enzim, yaitu sisi alosterik. Pengikatan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sisi aktif enzim. Akibatnya, substrat tidak dapat berkaitan dengan sisi aktif enzim. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.